Halo, balik lagi bersama I'm Zack. Hari ini kita akan bahas tentang CSS framework yang populer, ya, Bootstrap. Tapi tenang aja, kita nggak akan bahas cuman Bootstrap. Kita akan bahas Tailwind, CSS, kita akan bahas Bulma, terus kita akan bahas Materialize, dan kita akan bahas tentang Foundation. Oke ya, jadi kita mulai starting point dulu di Bootstrap karena ini paling populer gitu ya. Ini akan ada 30 series tentang belajar Bootstrap, tapi kita mulai dari episode pertama ini tentang bagaimana cara instalasi Bootstrap dan kita kenalan sedikit apa itu Bootstrap. Oke, kita nyantai aja karena episodenya sampai 30 ya. Jadi ini episode pertama, kita kenalan dulu dengan Bootstrap, bagaimana cara instalasinya. Jadi episode ini kita kenalan dulu ya. Jadi Bootstrap itu framework CSS ya yang paling populer di dunia nih untuk membuat UI yang responsif dan cepat, dan dibuat oleh Twitter. Dulunya bernama Twitter Blueprint. Oke, sekarang namanya brandnya jadi Bootstrap. Nah, sekarang kita main-main dulu ke portalnya. Untuk mengaksesnya ketikkan aja getbootstrap.com gitu ya. Nah, di sini kita lihat Bootstrap pada saat video ini dibuat sudah versi 5.3, versi terakhirnya latest-nya ya. Tapi dia masih support, kita lihat masih ada dokumentasi di versi 4, 3, dan 2 gitu ya. Tapi saran saya untuk mulai memahami dan belajar langsung aja ke versi atau versi rilis yang terbarunya di 5.3. Oke, kita lihat di landing page-nya ya. Tagline-nya build fast, responsive site with Bootstrap. Jadi benar-benar ini CSS framework ya. Kita bisa buat dengan cepat karena komponennya atau toolkit komponennya itu sangat-sangat banyak gitu dan siap pakai. Dan pastinya project-nya ini ya powerful di JavaScript. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di bagian sini get started-nya, jadi kita diminta untuk bisa install Bootstrap itu dengan dua cara nih ya, yang terekomendasi dari landing page di sini. Pertama, kita bisa install dengan package manager atau via CDN gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi bagaimana si Bootstrap untuk modifikasi SAS-nya. Jadi nanti kalau kita pakai Bootstrap sebagai CSS framework, ini benar-benar look-nya ya hampir sama semua ya. Sebuah aplikasi atau panel aplikasi kalau dibuat pakai Bootstrap itu 11-12 sampai sama kalau nggak di custom ya. Jadi kita nanti bisa custom SAS-nya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu gambarannya. Di sini kalau kita klik dokumentasi, di sini kamu bisa mempelajari Bootstrap jauh lebih dalam ya. Mulai dari cara instalasinya, bagaimana mengcustomize-nya, terus layouts-nya, belajar konten, form, komponen-komponen yang disediakan. Banyak kita akan pahamin ini satu-satu di 30 series kita yang panjang nantinya ya. Jadi sabar nontonnya bertahap. Apabila kamu sudah paham instalasinya, bisa lanjut nanti ke episode berikutnya saja. Jadi kalau kita lihat dulu ya di Bootstrap ya. Jadi apa itu Bootstrap tadi ya, CSS paling populer ya, banyak digunakan untuk buat UI responsif dan cepat. Terus kenapa Bootstrap itu populer tuh karena komponennya siap pakai. Jadi kita punya button, card, navbar, modal, form dan lain sebagainya itu siap pakai. Terus desainnya udah responsif, jadi kita gampang banget nih untuk ngatur layout. Misalnya nanti kalau aplikasinya dibuka di mobile, di tablet, di desktop, laptop, dan lain sebagainya. Terus dokumentasi lengkap, komunitas besar, dan benar-benar cepat untuk kita bangun prototyping atau project real. Oke, nanti kita akan coba ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu pasti aja. Kalau kekurangannya Bootstrap itu look. Jadi bener kalau nggak di custom, benar-benar tampilannya antar aplikasi yang lain sesama CSS framework Bootstrap itu sama gitu ya. Terus file CSS-nya itu besar ya. Jadi benar-benar pastinya kalau minimal project atau projectnya itu scalable-nya kecil ya pasti ini jadi beban tersendiri ya terhadap resources-nya ya. Terus custom design-nya itu kadang perlu override CSS lagi ya. Nah, itu gambarannya. Terus berikutnya struktur dasar project Bootstrap itu kayak gini. Jadi nanti di bagian head kita kasih Bootstrap CSS, di bagian body kita kasih Bootstrap JS-nya. Tapi itu opsional ya di bagian si body-nya. Tergantung kalau kita misalnya pakai JS-nya untuk beberapa komponen seperti misalnya tooltip gitu ya, modal. Nah, itu beberapa komponen yang kita perlukan pakai JS gitu. Nah, berikutnya lagi, metode instalasinya kita akan pelajarin yang pertama metode instalasi Bootstrap dengan via CDN. Jadi kenapa pakai CDN? Jadi ini cocok nih kalau project kita kecil, kita butuh demo cepat, kita mau buat prototyping atau mau coba-coba pakai CDN itu worth it ya. Nah, sekarang kita akan coba. Oke, kita buat satu file, saya buat index.html. Oke, kita besarkan dulu. Nah, ketika kita pakai CDN, kita lihat dulu di dokumentasinya. Oke, di bagian sini aja, books-nya.
Nah, di sini udah terlihat nih. Ketika kita mau pakai CDN, kita tinggal sisipkan aja compile CSS-nya dan compile JS-nya. Oke. Jadi sekarang kita coba dulu sebelum dan sesudah pakai Bootstrap. Oke ya. Misal saya punya heading 1, heading 1 hello world gitu ya. Terus saya punya button deh gitu ya. Klik gitu. Nah, sekarang kita jalanin dulu. Oh ya, saya pakai extension live server. Oke, di sini kita pakai open live server ya. Jadi install aja extensionnya, cari di VS Code kayak gini. Cari aja live server, ketikan kayak gini. Oke, nanti ambil yang di ini live server buatan Rich Weekday gitu ya. Oke, langsung aja. Ini sebelum ada Bootstrap. Oke, jadi hello world-nya ini macam kayak pakai Times New Roman font-nya ya. Kliknya juga kayak gini ya. Sebelum ada style dari Bootstrap. Nah, sekarang kita buka, kita embed ya. Pertama kita embed CDN yang di CSS, di head itu tinggal di paste aja kayak gini. Oke, terus kita ambil yang di JS itu opsional, tergantung kalau kita udah mau pakai komponen yang lain yang membutuhkan JavaScript seperti tooltip, modal dan sebagainya itu pakai. Oke, kita masukin aja di awal ya, di dalam body ya. Oke. Gitu kita save, ini udah berubah nih, hello world-nya sudah tidak kayak tajam-tajam kayak Times New Roman tadi ya. Nah, button-nya itu kita tinggal kasih kelas button seperti ini. Kelasnya BTN, variasinya misalnya warna biru. Oke, sudah jadi ya, buttonnya sudah jadi warna biru, teksnya sudah jadi Times New Roman tuh, heading H1-nya. Nah, terus kita bisa tinggal misal mau pakai container gitu ya. Kita tinggal pakai container seperti ini. Dah. Jadi sudah diatur nih set point margin dan paddingnya di sisi kanan dan kiri gitu ya. Nah, itu kan salah satu gambaran tuh. Nah, ini kita installnya pakai CDN. Nah, next gimana kalau kita installnya Bootstrap-nya itu pakai si packet manager ya. Nah, kelebihannya apa? Pas salah satunya kalau kita pakai instalasi pakai si packet manager itu kita bisa gampang mengkustomisasi si SAS-nya ya. Jadi kita benar-benar bisa oprek-oprek lagi. Kalau misalnya, oh saya birunya nggak mau kayak gini ya, UI designer saya buat birunya misalnya biru lebih muda gitu ya, kodenya sekian-sekian. Nah, gimana customnya? Ya otomatis dengan CDN ini kan udah di-compile, kita nggak bisa custom. Maka mau nggak mau kita harus install Bootstrap-nya dengan paketnya diinstal dalam project ya dengan Node module. Tapi pastikan kamu sudah punya Node.js-nya. Gimana kalau kita mau coba Bootstrap dengan NPM ya? Jadi kalau kita lihat metode instalasi kedua via NPM. Jadi NPM itu packet manager ya untuk front end ya. Bootstrap bisa diinstal sebagai dependensi. Oke, jadi kapan pakai NPM? Kalau projectnya besar, terus menggunakan bundler seperti Void ya, Webpack, Parcel ya, terus ingin custom SCSS, terus ingin optimasi build-nya. Jadi cara installnya tinggal npm install Bootstrap ya. Kalau mau dibuat langsung versinya tinggal buat add versi berapa gitu ya. Terus cara importnya, import CSS-nya import Bootstrap bla bla bla, import JS-nya juga kayak gitu. Jadi kelebihan pakai npm itu bisa kita custom nih, tema pakai SCSS-nya tadi. Terus bisa dioptimasi ukurannya. Bagus untuk development modern, tapi kekurangannya setupnya lebih rumit dan pastinya butuh Node.js. Jadi pastikan kamu install dulu Node.js. Nanti saya akan buat seri pakai Node.js ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, clear ya. Oke, nah cara installnya gimana? Kalau kita lihat dari dokumentasi si Bootstrap di bagian npm ya, nih packet manager, ini copy aja clipboardnya. Kita buka di terminal, pastekan. Kamu bisa buat aja npm install Bootstrap tanpa harus ada versinya. Nanti otomatis dia ngambil versi paling tinggi. Kalau kamu mau samakan dengan video ini, mana tahu nanti nontonnya di kemudian hari udah ada versi 6 gitu, mau samakan, buat aja add 5.3.8. Kalau sudah sambil saya buka ini ya, di sisi folder nanti kamu lihat akan ada satu folder namanya Node Modules. Oke, kita tunggu. Oke, clear ya. Instalasi Bootstrap dengan si npm, dengan pola npm itu sudah selesai ya. Nah, di sini udah ada modul Node Modules-nya dan sudah ada file Bootstrap-nya. Nah, sekarang bagaimana cara pakai Bootstrap-nya? Jadi kalau misalnya kita buat embed lagi kayak gini, terus kita jalankan si file HTML kita, web lab server. Oke, ini kita kecilin lagi. Ini kita geser lagi. Oke, kalau misalnya saya buat H1 terus hello world misalnya. Terus di sini saya buat button, klik misalnya. Oke ya. Nah, harusnya ketika saya buat BTN seperti tadi, primary harusnya sudah berubah ya. Ini belum berubah karena kita perlu importkan. Oke ya. Nah, bagaimana cara importnya? Nah, di sini kita diminta untuk ngimportnya itu dengan
telusurin folder si Bootstrap, dis CSS Bootstrap min CSS. Oke ya, itu cara importnya. Jadi bagian ini kita planner copy, ya. Di headnya ini kita telusurin, kita import. Oke, import Bootstrap kayak gini. Nah tapi kan file kita itu ada di sini nih. File kita itu ada di Bootstrap, ya. Terus kalau dilihat lagi di sini ada di dis di sini dan ada di CSS. Nah itu yang mau kita import. Nah, bagaimana cara importnya nih? Seperti kayak kita biasa importkan atau masukkan si style CSS kita. Kita telusurin path-nya ya. Oke. Jadi kita butuh si link. Oke, style sheet. Nah, di sini kita tinggal akses si folder kita. Folder kita tuh node modules. Oke. Kita masuk ke Bootstrap. Oke. Kita masuk ke dis. Oke. Kita masuk ke CSS. Satu lagi kita masuk ke Bootstrap. Oke, min.css. Oke, kalau kita save udah jadi nih gitu. Nah, gitu juga kalau kita mau masukkan si optional tadi JavaScript-nya. Berarti kita butuh script kayak gini. Oke, di sini kita butuh source. Oke, berarti tinggal slash node module. Oke, masuk ke Bootstrap, masuk ke dis, masuk ke JS, dan berikutnya kita ambil bootstrap bundle.js yang paling atas ini. Oke, jadi ini fungsional nanti kalau kita pakai komponen Bootstrap yang perlu JavaScript. Oke ya, jadi itu salah satu cara gunakannya. Tapi kalau misalnya nanti kita pakai framework front end, cara pakainya ya nggak kayak gini gitu ya. Nanti kita pakai pola import. Oke, nah next itu di series berikutnya. Oke, cara yang ketiga. Jadi kalau di dalam dokumentasi materi ini, cara ketiga itu kita bisa download. Jadi filenya itu benar-benar kita bisa download gitu. Nah, caranya gimana downloadnya? Jadi kalau kita lihat lagi di dokumentasi Bootstrap di sini, gitu ya. Nah, di dokumentasi di bagian ini, di sini ada menu download. Nah, kita bisa download nih, ya. Download filenya, ya, atau download source filenya yang lengkap sama SAS dan kebutuhan lainnya, gitu ya. Kalau kita download, ya, otomatis itu ke download nih, ya. Kamu tinggal masukin aja nih ke download ya. Download Bootstrap 5.3.8. Tinggal diekstrak aja ya. Tinggal diekstrak dan masukin ke proyekan kamu ya. Sisanya panggilannya sama kayak yang tadi versi npm. Kamu telusurin path-nya saja. Oke. Nah, tapi kalau cara modern saat ini ya pakai si packet manager tadi. Itu cara sejauh ini jauh lebih modern dan lebih enak. Oke, nah berikutnya di series berikutnya kita akan custom SCSS karena kita udah pakai npm, jadi syaratnya kamu harus install dulu si Bootstrap via npm-nya. Oke, nah sekarang di sini saya ada kasih gambaran dari beberapa metode yang tadi kita coba, CDN, npm, download ya. Kegunaannya itu terlihat ya. CDN itu untuk demo, prototyping, npm itu untuk be project atau project real. Terus kelebihannya itu kalau yang CDN itu cepat, npm itu bisa build dan custom. Jadi kamu benar-benar kamu bisa nge-custom biar nggak sama nih tampilan setiap orang pakai Bootstrap. Terus kekurangannya kalau yang CDN tidak bisa custom karena sudah udah di build ya. Artinya sudah di compile, kamu nggak bisa custom yang lain. Nah kalau di npm itu setupnya kalau dibilang ribet ya itu tergantung ya. Kalau kita baru mulai mungkin cara npm itu ribet. Terus kalau yang pakai download zip itu kelemahannya kalau ada updatean misal naik versi kamu harus update manual ya. Memang caranya simple, kamu tinggal ekstrak aja, tapi ini tidak direkomendasi sih ya. Saya rekomendasikan pakai dua cara tadi, CDN atau npm. Oke, nah itu gambarannya. Jadi kesimpulannya kita udah tahu nih Bootstrap itu apa, kelebihan kekurangannya, terus bagaimana kalau saya install Bootstrap pakai CDN dan npm, terus kapan saya harus pakai metode CDN atau npm, terus bagaimana kita nge-setup project. Oke, jadi lebih kurang kita udah buat setup proyekan kita. Nah, kita akan bahas di episode berikutnya untuk penggunaannya. Jadi kalau kamu baru mulai, kamu pahamin dulu di episode 1 ini untuk pakai si Bootstrap. Nah, di poin-poin berikutnya kita akan pakai Bootstrap versi install npm karena kita nanti mau belajar meng-custom SCSS-nya. Oke, itu lebih kurang. Oke, stay tune di channel I'm Zack Developer untuk lanjut di series berikutnya.